Halo sahabat semuanya, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Mudah-mudahan semua tetap dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada dan tetap semangat untuk belajar. Rekan-rekan calon pendidikan, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas contoh soal dari P3K. Contoh soal yang akan kita kupas kali ini adalah contoh soal kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural. Rekan-rekan calon pendidik, sebelum kita membahas tuntas bentuk soal dari kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural, ada baiknya kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan contoh soal dari kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural. Berdasarkan Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 pasal 1 ayat 8, bahwasanya kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Jadi ini yang dimaksud dengan kompetensi manajerial berdasarkan Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 pasal 1 ayat 8. Dan bagaimana dengan kompetensi sosiokultural? Di ayat selanjutnya, yaitu ayat 9, menerangkan bahwasanya kompetensi sosiokultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Berdasarkan pengalaman saya sendiri pada saat mengikuti tes CPNS, kami ada tesnya itu tes TKP atau tes kompetensi pribadi. Jadi berdasarkan dari penjelasan ini, bisa saya simpulkan bahwasanya tes kompetensi manajerial sosiokultural ini sebenarnya hampir sama dengan kompetensi TKP. Bagaimana tanggapan Anda, khususnya rekan-rekan yang pernah mengikuti tes CPNS? Silakan berikan komentar di kolom komentar di bawah ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai membahas contoh soalnya, ada baiknya rekan-rekan menjawab terlebih dahulu soal yang akan saya berikan nanti sebelum saya mengeluarkan jawabannya. Dengan begitu, Anda dapat mengetahui kemampuan Anda dalam mengerjakan soal setiap mengikuti pembelajaran. Soal nomor 1. Jika salah satu bawahan saya mempunyai kinerja yang sangat kurang, hal yang saya lakukan adalah A. Membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuan. B. Menuntutnya untuk meningkatkan kemampuan. C. Memberhentikannya segera. D. Menuntut dan memperingatkan agar dapat meningkatkan kemampuan karena saya bisa memberhentikannya. E. Meminta atasan untuk memindahkan bawahan ke unit lain. Silakan dijawab. Jika salah satu bawahan kita mempunyai kinerja yang sangat kurang, apa yang akan kita lakukan? Dan jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuan. Jadi kita sebagai atasan harus bisa memberikan bimbingan dan harus bisa memberikan bimbingan kepada bawahan kita, bukan cuma menuntut, atau yang paling tidak baik di sini adalah memberhentikan segera. Jadi soal tersebut bertujuan untuk mengetahui kepedulian terhadap waktu, kebiasaan untuk menunda pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, memanfaatkan waktu luang dan hal yang produktif, serta memberikan pelayanan terhadap orang lain. Jadi pelayanan kita bukan cuma terhadap masyarakat, tapi juga kepada rekan kerja kita sendiri. Jadi rekan-rekan yang membuat kita nyaman dalam bekerja itu salah satunya adalah bagaimana hubungan kita dengan sesama rekan kerja. Kalau hubungan kita dengan rekan kerja itu baik, otomatis kita juga akan nyaman dengan lingkungan kerja kita. Dan sebaliknya, apabila hubungan dengan rekan kerja kita itu sangat buruk, bisa-bisa suasana kerja itu walaupun bukan pekerjaan berat bisa terasa sangat sulit karena kita tidak memiliki relasi atau hubungan dengan rekan kerja yang baik. Lanjut kita ke soal nomor 2. Saat teman saya sedang melakukan presentasi, saya melihat kancing bajunya terlepas, sehingga perutnya terlihat. Oleh karena itu, saya akan diam, saya akan tidak tahu
yang terjadi. B. Menulis di kertas tentang kancing bajunya yang lepas dan menyerahkan ke teman saya. C. Berharap teman saya segera sadar kalau kancing bajunya terlepas. D. Mencoba memberi kode ke teman saya. E. Langsung memotong presentasi dan memberi tahu teman saya bahwa kancing bajunya terlepas. Nah, apa yang akan rekan-rekan lakukan jika pada situasi berikut ini? Kalau kita pahami atau kita cermati, kalau soal nomor 2 ini lebih identik kepada soal sosiokultural. Silakan dijawab terlebih dahulu rekan-rekan sebelum saya mengeluarkan jawabannya. Dan jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu menulis di kertas tentang kancing bajunya yang lepas dan menyerahkan ke teman saya. Mari kita lihat pembahasannya. Soal tersebut bertujuan untuk melihat seberapa jauh tingkat kreativitas kita, kemampuan untuk selalu mengembangkan diri, berpikir suatu ide untuk melakukan terobosan yang positif. Jika kita melihat pada pilihan A, dia masih akan tidak tahu yang terjadi, berarti kita di sini tidak peduli. Kalau pilihan C, berharap teman saya segera sadar kalau kancing bajunya terlepas, jadi dia membiarkan saja seperti itu. D. Mencoba memberi kode ke teman saya. Mencoba memberi kode ke teman, bisa-bisa nanti dia tidak konsentrasi dalam melakukan presentasi. E. Langsung memotong presentasi dan memberitahu teman saya bahwa kancing bajunya terlepas. Kalau pilihan E ini bisa membuat dia malu atau secara tidak langsung mempermalukan dia di depan rekan-rekan yang lain. Jadi jawaban nomor 2 ini adalah B. Lanjut kita ke soal nomor 3. Teman saya melakukan rekayasa keuangan dalam kegiatan organisasi. Oleh karena itu saya akan A. Dalam hati tidak menyetujui. B. Memaklumi karena sudah biasa terjadi. C. Mengingatkan dan melaporkannya ke pihak yang berwenang. D. Menegurnya dengan keras. E. Tidak ingin terlibat dalam rekayasa tersebut. Nah, apa yang akan dilakukan jika rekan kalian dalam organisasi melakukan rekayasa keuangan, dalam hal ini korupsi? Apa kira-kira yang akan terjadi? Karena hal-hal tersebut, hal-hal seperti ini, baik itu hal yang sepele, hal yang umum nanti akan kita temukan dalam lingkungan kerja. Kalau kita tidak memiliki komitmen dan jati diri yang baik, bisa-bisa kita akan terikut-ikut nanti dengan perilaku rekan kita ini. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Dan jawabannya adalah E. Tidak ingin terlibat dalam rekayasa tersebut. Nah, mengapa pilihannya E? Mari kita lihat pembahasannya. Soal tersebut bertujuan untuk mengetahui integritas diri calon pegawai. Semakin kita memiliki integritas, semua orang akan segan dan hormat. Begitupun sebaliknya. Jadi rekan-rekan, dalam dunia kerja ini kita memang harus tuntut memiliki integritas, apalagi kita seorang abdi negara. Integritas ini harus kita junjung tinggi, khususnya menghindari perilaku yang berkaitan dengan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Soal nomor 3 ini kalau kita cermati, ini salah satu bentuk soal dari kompetensi manajerial. Bagaimana kita berperilaku dalam bekerja. Lanjut kita ke soal nomor 4. Kabar rencana naiknya tarif dasar listrik bulan depan membuat saya A. Tidak bisa tidur nyenyak. B. Berdepresi karena pengeluaran bertambah. C. Berhemat dan berhati-hati dalam menggunakan uang. D. Pasrah dengan apa yang terjadi. E. Rencana yang belum pasti tidak saya percayai. Nah, apa yang akan dilakukan? Atau bagaimana tanggapan Anda kalau misalnya mendengar berita bahwasanya tarif dasar listrik akan naik? Silahkan dijawab. Dan jawabannya adalah C. Berhemat dan berhati-hati dalam menggunakan uang. Jadi jawaban yang paling tepat itulah C. Perlu saya jelaskan bahwasanya di soal tes kompetensi manajerial ini dan sosiokultural ini bisa dikatakan soalnya ini sebenarnya semua ada nilainya. Tetapi kita di sini menjawab mana yang paling tepat. Jadi yang paling tepat itu adalah C. Berhemat dan berhati-hati dalam menggunakan uang. Soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan beradaptasi dalam lingkungan dan tugas yang baru. Berusaha berkompromi dengan keadaan yang ada dan belajar sesuatu hal yang baru. Nah,
Kalau soal nomor 4 ini cenderung ke kompetensi mana? Silakan rekan-rekan buat komentarnya di kolom komentar di bawah ini. Lanjut kita ke soal nomor 5. Andi lupa mengembalikan uang saya, sedangkan saya sedang membutuhkan uang saya akan A. Menegur dengan keras agar tidak mengulangi perbuatannya. B. Memberikannya karena mungkin Andi belum bisa mengembalikan uang saya. C. Berusaha mengikhlaskan uang saya. D. Mengingatkan dan menjelaskan dengan sopan kalau saya juga sedang membutuhkan uang. E. Menyindir supaya Andi ingat dengan sendirinya. Nah, apa akan dilakukan jika rekan kerja Anda lupa mengembalikan uang yang dipinjamkannya dari Anda? Silakan dijawab terlebih dahulu. Dan jawabannya adalah D. Mengingatkan dan menjelaskan dengan sopan kalau saya juga sedang membutuhkan uang. Nah, situasi seperti ini juga akan sering kita temui dalam lingkungan kerja. Ada saja kawan kita yang meminjam uang dan bisa saja terjadi pada diri kita sendiri, yaitu kita yang melakukan yang meminjam uang kepada rekan kerja kita. Nah, kalau kita yang meminjamkan uang, tentu saja kita harus kembalikan dengan tepat waktu sesuai dengan janji kita. Dan apabila rekan kerja kita melakukan hal tersebut kepada kita, nah kita harus mengingatkannya dan menjelaskannya dengan sopan kepada rekan kerja kita itu untuk mengembalikannya. Soal tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kita bisa mengendalikan diri dalam menghadapi masalah yang tidak diinginkan. Kalau soal ini, kalau menurut saya ini soal berkaitan dengan kompetensi manajerial juga. Lanjut kita ke soal nomor 6. Kondisi ruangan kantor semakin sempit seiring adanya pegawai baru. Oleh karena itu saya A. Membutuhkan waktu agak lama untuk menyesuaikan diri. B. Memprotes pimpinan karena penambahan pegawai membuat ruangan semakin sempit. C. Pasrah menerima kondisi tersebut. D. Menerima kondisi tersebut dan tetap bekerja seperti biasa. E. Mengajak rekan kerja untuk menghadap pimpinan. Apa yang akan dilakukan jika ruangan kerja Anda semakin sempit karena adanya pegawai baru? Bisa saja situasi itu terjadi pada kita di lingkungan kerja. Dan jawabannya adalah D. Menerima kondisi tersebut dan tetap bekerja seperti biasa. Jadi, kondisi dengan tambahnya pegawai baru atau berkurangnya pegawai itu hal yang umum terjadi di lingkungan kerja. Jadi, kita harus bisa menerima tersebut. Soal tersebut bertujuan untuk mengetahui kemampuan beradaptasi dalam lingkungan dan tugas yang baru, berusaha berkompromi dengan keadaan yang ada dan belajar sesuatu hal yang baru. Jadi, soal ini berkaitan dengan apa kira-kira? Silahkan tulis komentarnya. Lanjut kita ke soal nomor 7. Ketika teman saya mengajak untuk melakukan sesuatu yang mungkin melanggar hukum, tindakan saya A. Menolak dan memberi penjelasan supaya mengurungkan niatnya untuk melakukan sesuatu yang mungkin melanggar hukum. B. Menolak dengan keras ajakannya. C. Mempertimbangkan risiko, baru melakukan kalau kemungkinan saya menanggung risikonya. D. Mau melakukannya dengan syarat ini yang pertama dan yang terakhir. E. Mengikuti ajakan teman saya karena merasa tidak enak. Nah, apa yang akan dilakukan jika rekan kerja Anda melakukan sesuatu yang mungkin itu melanggar hukum? Dan situasi seperti ini juga bisa saja terjadi di lingkungan kerja kita. Mungkin kita bisa ikut karena merasa nanti kalau kita tidak mengikutinya, kita tidak lagi dianggap sebagai temannya, atau nggak enakan sama rekan kita itu karena tidak mengikutinya atau tidak ikut bersama-sama melakukannya. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Dan jawabannya adalah A. Menolak dan memberi penjelasan supaya mengurungkan niatnya untuk melakukan sesuatu yang mungkin melanggar hukum. Jadi kalau di sini kita tidak memiliki integritas, kita pasti memiliki. Jadi kalau di sini kita tidak memiliki integritas, bisa saja kita di sini akan mengikuti teman kita itu, apalagi tidak memiliki jati diri dan komitmen dalam bekerja. Soal tersebut bertujuan untuk melihat kemampuan memimpin serta menggerakkan dan mengorganisasi orang lain dengan bijak dan baik. Pahamilah bahwa ketertiban dan keteraturan bisa ditegakkan dengan adanya kedisiplinan dan ketegasan. Jadi soal nomor 7 ini berkaitan dengan kompetensi manajerial. Bagaimana kita memimpin dalam sebuah organisasi, memberikan dampak positif kepada orang lain. Lanjut kita ke soal nomor 8. Pimpinan saya menetapkan target laporan setiap bulan harus selesai sebelum tanggal 10. Sikap saya A. Menyelesaikan laporan
tepat tanggal 10. B. Akan berusaha menyelesaikan laporan sebelum tanggal 10. C. Mengajukan negosiasi terhadap pimpinan supaya diberikan toleransi dalam keterlambatan penyelesaian laporan. D. Meminta bantuan rekan kerja dalam menyelesaikan laporan. E. Merasa keberatan karena pekerjaan saya tidak hanya membuat laporan saja. Apa yang akan dilakukan jika pimpinan Anda menuntut sebuah pekerjaan harus selesai tepat, atau apabila pimpinan Anda menuntut sebuah pekerjaan itu cepat dikerjakan? Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah B. Akan berusaha menyelesaikan laporan tersebut sebelum tanggal 10. Berarti kita di sini bertanggung jawab. Jadi soal nomor 8 ini berkaitan dengan contoh soal kompetensi manajerial. Soal tersebut bertujuan mengetahui semangat berprestasi dalam menyelesaikan semua tantangan dalam tugas, menjadi manusia nomor 1 dalam hal positif, minimal menjadi golongan yang terbaik. Jadi jangan nanti kita pada saat bekerja dituntut pimpinan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan tenggat waktu, kita menjadi kendor semangatnya atau jadi malas. Pimpinan ini lalam menuntut seperti itu. Biasa seperti itu, khususnya kepada pegawai baru yang tidak kuat dengan tekanan. Jadi dalam dunia kerja memang tekanan itu pasti ada, dan kita harus siap dengan tekanannya. Kalau mengenai pekerjaan ya kita harus siap, tapi kita juga harus tahu ini tekanan pimpinan ini apakah berkaitan dengan kerja atau tidak. Jadi kita harus di sini harus jeli membedakan mana itu tuntutan kerja, mana itu tuntutan pribadi. Lanjut kita ke soal nomor 9. Jika rekan kerja menyampaikan gagasan yang berbeda, sedangkan gagasan saya lebih baik dan berkualitas, sikap saya: A. Langsung potong pembicaraannya dengan sopan. B. Memotong pembicaraan untuk menghemat waktu. C. Mendengarkan dengan setengah hati. D. Akan tetap mendengarkan gagasan tersebut. E. Tidak akan mendengarkan gagasan karena gagasan saya lebih baik dan berkualitas. Nah, apa yang akan dilakukan jika mendengarkan gagasan rekan Anda tidak lebih baik dengan gagasan Anda? Silakan dijawab. Jawabannya adalah D. Akan tetap mendengarkan gagasan tersebut. Jadi kita sebagai seorang pegawai akan dihadapkan dengan perbedaan-perbedaan, khususnya dari perbedaan pendapat dan gagasan. Dan perbedaan itu harus kita maklumi. Nah, siapa yang menilai kita yang terbaik? Tentunya adalah rekan kerja kita sendiri. Kalau memang ide kita itu baik, pasti juga rekan kerja yang lain akan memberikan hal yang positif. Soal tersebut tujuan untuk mengetahui tingkat kemauan dan kemampuan meningkatkan kualitas diri serta menghormati dan menghargai pendapat orang lain yang membuat kita menjadi orang yang terhormat. Jadi kita harus tetap menghargai apapun pendapat orang lain. Kalau kita melihat pilihan A, langsung potong pembicaraannya dengan sopan. Nah, ini bukan hal yang baik, langsung memotong. Tetap memberikannya, menyampaikan gagasannya sampai selesai. Dan kita potong. B. Memotong pembicaraan untuk menghemat waktu. Ini juga tidak bagus, tidak mencerminkan sikap menghormati. C. Mendengarkan dengan setengah hati. Nah, ini juga tidak hal yang baik. Akan tetap mendengarkan gagasan tersebut. Jadi kita sebagai rekan kerja harus tetap mendengarkannya. E. Tidak akan mendengarkan gagasan karena gagasan lebih baik. Nah, kita tekankan lagi tadi bahwa apapun gagasan rekan kita itu terbaik atau tidak, apakah gagasan kita baik atau tidak, yang menentukan adalah forum atau rekan kerja yang lain, seperti itu. Lanjut kita ke soal nomor 10. Seorang teman mengajak saya untuk menerobos lampu merah dan teman yang lain juga mengikuti ajakan tersebut. Sikap saya: A. Mencoba mengingatkan teman dan tetap menunggu sampai lampu hijau. B. Mengikuti ajakan teman untuk menerobos lampu merah. C. Bingung untuk mengikuti ajakan teman atau tidak. D. Melihat sekeliling. Kalau tidak ada polisi, saya mengikuti ajakan teman. E. Tidak mengikuti ajakan teman karena takut terkena tilang. Apa akan dilakukan? Soal ini merupakan contoh soal manajerial. Kita memberikan hal positif kepada orang lain. Apakah ada sikap pemimpin dalam diri kita? Dan jawabannya adalah A. Mencoba mengingatkan teman dan tetap menunggu sampai lampu hijau. Jadi kita harus memberikan contoh positif kepada rekan kerja atau teman kita. Bukan cuma melalui omongan atau banyak cakap,
tetapi dengan tindakan nyata. Soal tersebut bertujuan untuk melihat kemampuan dan memimpin serta menggerakkan dan mengkoordinasi orang lain dengan baik dan bijak. Pahamilah bahwa ketertiban dan keteraturan bisa ditegakkan dengan adanya disiplin dan ketegasan. Jadi kita harus memiliki prinsip ini, disiplin dan ketegasan dalam dunia kerja. Lanjut kita ke soal nomor 11. Minggu depan akan ada kesempatan untuk mengikuti perlombaan antar bidang di kantor. Maka A. Saya akan ikut karena pasti memenangkan perlombaan. B. Mempersiapkan diri untuk memenangkan perlombaan. C. Mengikuti perlombaan jika ada kemungkinan menang. D. Tidak ikut perlombaan karena sudah pasti kalah. E. Mengikuti perlombaan jika diminta. Silakan dijawab. Jawabannya adalah B. Mempersiapkan diri untuk memenangkan perlombaan. Mari kita lihat pembahasannya. Soal tersebut bertujuan untuk mengetahui semangat berprestasi dalam menyelesaikan semua tantangan dalam tugas. Menjadi manusia nomor 1 dalam hal positif, minimal menjadi golongan yang terbaik. Mari kita bahas pilihan satu persatu. Saya akan ikut karena pasti akan memenangkan perlombaan. Ini terlalu percaya diri. B. Mempersiapkan diri untuk memenangkan perlombaan. Jadi apakah perlombaannya mudah atau tidak, tetap kita harus mempersiapkan diri. C. Mengikuti perlombaan jika ada kemungkinan menang. Ini orangnya pesimis. D. Tidak ikut perlombaan karena sudah pasti kalah. Ini apalagi? Sangat-sangat pesimis. E. Mengikuti perlombaan jika diminta. Jika diminta saja. Ini juga bukan orang yang semangat prestasinya tinggi. Jadi yang paling tepat itu adalah mempersiapkan diri untuk memenangkan perlombaan. Lanjut kita ke soal nomor 12. Dalam menjalankan pekerjaan, saya akan A. Santai dalam bekerja. B. Selalu serius dalam pekerjaan. C. Disiplin di setiap pekerjaan. D. Bertanggung jawab dengan pekerjaan. E. Rajin. Silahkan dijawab. Jawabannya adalah D. Bertanggung jawab dalam pekerjaan. Soal tersebut bertujuan untuk mengetahui integritas diri calon pegawai. Semakin kita memiliki integritas, semua orang akan semakin hormat dan segan, dan begitu pula sebaliknya. Jadi dalam menjalankan pekerjaan kita harus tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Lanjut kita ke soal nomor 13. Sikap saya saat menghadapi masalah yang datang bersamaan adalah A. Sabar dan berusaha menghadapi masalah tersebut. B. Berdoa dan berpasrah diri dan berusaha melupakan masalah. C. Berusaha menyelesaikan masalah satu persatu. D. Meminta bantuan teman saya untuk menyelesaikan masalah. E. Berusaha menyelesaikan masalah secara langsung dan bersamaan. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda menghadapi masalah yang bertubi-tubi? Apakah nanti akan berpengaruh pada pekerjaan Anda di kantor atau tidak? Silakan dijawab dulu. Dan jawabannya adalah A. Sabar dan berusaha menghadapi masalah tersebut. Soal tersebut tujuan untuk mengetahui seberapa jauh kita mengendalikan diri dalam menghadapi masalah yang akan kita ingin, yang tidak kita inginkan. Di soal nomor 13 merupakan contoh soal manajerial. Sabar dan berusaha menghadapi masalah tersebut. Jadi yang paling tepat adalah A, yaitu sabar dan berusaha. Bukan cuma sabar, tapi juga berusaha menghadapi masalah tersebut. Lanjut kita ke soal nomor 14. Biasanya setelah menyelesaikan tugas tertentu, saya akan A. Langsung mengerjakan aktivitas lain. B. Istirahat sejenak. C. Membaca koran. D. Mengakses internet untuk membuka jejaring sosial. E. Meneliti kembali tugas tersebut sebelum melanjutkan tugas lain. Nah, apa yang akan Anda lakukan jika sudah menyelesaikan tugas Anda atau menyelesaikan tugas tertentu di kantor atau di tempat kerja? Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah E. Meneliti kembali tugas tersebut sebelum melanjutkan tugas lain. Jadi setelah kita menyelesaikan tugas tertentu, kita harus memeriksa kembali tugas kita itu. Apakah ada kesalahan? Bisa saja kan kesalahan ada yang terlewat. Soal tersebut bertujuan untuk mengetahui kepedulian terhadap waktu, kebiasaan untuk tidak menunda pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, memanfaatkan waktu luang dengan hal yang produktif, serta dapat memberikan pelayanan terhadap orang lain. Soal yang terakhir, soal nomor 15. Setiap organisasi pasti mempunyai laporan hasil kegiatan. Sebagai ketua organisasi, sikap saya A. Menugaskan sekretaris untuk membuat laporan. B. Bertanggung jawab dengan menyusun laporan kegiatan. C. Menyusun laporan kegiatan bersama anggota. D. Meminta anggota untuk menyusun laporan kegiatan. E. Membentuk tim khusus untuk membuat laporan.
Apa yang akan dilakukan sebagai ketua organisasi apabila ada sebuah kegiatan yang Anda lakukan? Jawabannya adalah C. Menyusun laporan kegiatan bersama anggota. Soal tersebut bertujuan untuk melihat tingkat kemampuan dalam menghadapi kendala yang dapat menghalangi potensi terbaik untuk bekerja sama dalam sebuah kelompok, dimulai dari kecil dan sepele hingga yang besar. Soal ini juga berkaitan dengan soal kompetensi manajerial. Baik, soal nomor 15 adalah soal terakhir yang kita bahas. Mudah-mudahan 15 contoh soal tadi memberikan wawasan yang baru kepada Anda, khususnya calon-calon abdi negara. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dengan pembahasan dan materi yang berbeda. Sampai jumpa.